Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Amanda Putri dengan NIM 2248201102. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang nutraceuticals. Nutraceuticals adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai teman baru di bidang fitokimia. Zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat pelindung atau khasiat pencegah penyakit di dalam makanan. Nutraceuticals di era postgenomik. Pada era postgenomik membuktikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular karena mengandung antioksidan, beta-karoten, dan asam ascorbat. Ada 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraceuticals dalam tubuh. Yang pertama yaitu variabilitas dosis yang dikonsumsi di dalam tubuh, jenis kelamin, usia, dan lingkungan. Nah, interaksi antara reseptor dengan ligan merupakan landas utama dalam nutraceuticals. Makanan banyak mengandung zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional mengubah reseptor serta mendorong terjadinya respon biologis. Selanjutnya, fitokimia karotenoid. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Fitokimia yang memiliki khasiat antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung chromophore. Karotenoid membuat jagung menjadi kuning, wortel menjadi jingga kemerahan, dan tomat menjadi merah. Karoten dapat melindungi dari penyakit kanker hati dan kanker paru-paru. Karotenoid tidak larut dalam air dan mudah diserap oleh minyak. Beta-karoten dapat diubah menjadi vitamin A yang merupakan suatu antioksidan yang melindungi dari radikal bebas. Alfa-karoten adalah sejenis senyawa di dalam buah-buahan dan sayuran berwarna. Selanjutnya yaitu likopen, lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Likopen adalah bahan fitokimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme. Manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengonsumsi buah-buahan. Dikenal sebagai antioksidan dan berperan menaktifkan radikal bebas. Lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid yang ada di dalam sayuran berwarna hijau seperti bayam dan kangkung, di mana sebagai antioksidan serta berperan sebagai nutrisi mata. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Selanjutnya, terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraceuticals. Yang pertama, produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Yang kedua yaitu produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui namun belum ada standarisasinya. Untuk selanjutnya, ada kerusakan bahan pangan. Terdapat dilihat di gambar seperti kerusakan bahan pangan yang dibiarkan dalam udara terbuka atau suhu kamar akan mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan atau makanan. Yang pertama, jenis bahan pangan atau makanan. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Selanjutnya, tanda-tanda kerusakan bahan pangan, yang dimana kita melihat dari teksturnya, yang mana lunak menjadi keras, contohnya tepung, yang keras menjadi lunak, contohnya kentang dan wortel. Rasa yang menyimpang seperti sirup yang menjadi asam, aroma yang menyimpang seperti telur, ikan, dan daging yang berubah menjadi busuk. Selanjutnya, klasifikasi. Bahan pangan yang mudah rusak, contohnya seperti susu, ikan, dan telur. Bahan pangan yang agak mudah rusak yaitu buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga, bahan pangan yang tidak mudah rusak, sereal dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya itu penyebabnya kerusakan bahan pangan. Yang pertama, pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Yang kedua, aktivitas enzim dalam bahan pangan. Yang ketiga, aktivitas serangga dan parasit. Yang keempat, kandungan air. Yang kelima, suhu. Yang keenam, udara. Yang ketujuh, oksigen. Yang kedelapan yaitu penyimpanannya. Jenis kerusakannya
Terdapat kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan kimia, dan kerusakan biologis. Cara mencegah kerusakan bahan pangan yang pertama, pengawetan suhu tinggi. Penggunaan suhu tinggi merupakan metode pengawatan makanan yang efektif untuk mencegah kerusakan karena dapat membunuh mikroorganisme patogen dan menginaktifkan enzim yang menyebabkan kerusakan. Beberapa metode pengawetan dengan suhu tinggi meliputi pasteurisasi, pengalengan, dan blensir. Selanjutnya, pengawetan kimia. Pengawetan kimia digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan menghambat mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, serta mencegah oksidasi. Beberapa contoh pengawet kimia yang umum digunakan antara lain seperti asam benzoat, asam sitrat, dan nitrit. Ketiga yaitu pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawetan bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air. Dengan mengurangi kadar air, pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi akan terhambat, sehingga bahan pangan menjadi lebih tahan lama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang nutrasetikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.